Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak sekalian ya, kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti pertemuan kita yang bermanfaat. Langsung saja ya, karena mungkin juga banyak agenda nanti. Berbicara tentang kemarin Imam Mahdi sekarang aja begini aja. Sebelum masuk tema itu saya ingin kita masuk dulu sebuah prolog 3 hal. Ada namanya yang karena Bu'atul Rasul, prediksi Rasulullah. Jadi Rasulullah punya ramalan-ramalan tanam tapi ramalannya ramalan kenabian, makanya namanya tawaran Nabi kan. Jadi ramalan-ramalan kenabian. Mungkin yang sering kita dengar apa? Nanti akan dibuka Konstantinopel. Ketika perang Badar nanti akan ditaklukkan Persia dan Romawi. Ya, itu namanya prediksi dan sumbernya tentu wahyu. Di hal-hal ghaib atau hal-hal ke depan yang diprediksi atau diramal oleh Rasulullah SAW itu sudah ada yang mengumpulkan riwayat-riwayatnya jadi sebuah tesis master di Mesir. Orang India yang menulis karena Bu'atul Rasul, prediksi Allah tentang masa depan, mana yang sudah terjadi dan mana yang belum. Jadi termasuk berita-berita mengenai Imam Mahdi Dajjal pasti masuk prediksi itu. Bisa dengan prediksi kita sekarang kan ada prediksi tentang bola, jadi prediksi tentang apa itu, apa indeks saham dan sebagainya. Tapi itu kan tidak ada dasar wahyunya. Boleh benar, boleh tidak. Tapi kalau prediksi Rasulullah ini, karena memang landasannya wahyu, selama datanya valid tentu, ya, hadisnya sahih lagi. Ya insya Allah, tinggal menunggu waktunya terjadi. Ada yang sudah kita lihat dalam sejarah ya di takluknya Romawi, Persia, Konstantin sudah kita lihat. Ya. Ini prolog pertama. Yang kedua, kita juga mungkin sering mendengar hadis yang populer di Arba'in nomor 2 tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian terakhir tentang kiamat. Rasulullah didatangi orang dalam bentuk malaikat dalam bentuk manusia. Terakhir ditanya tentang kiamat. Kata Rasulullah, saya tidak lebih yang bertanya tidak lebih yang ditanya tidak lebih mengerti dari yang bertanya. Kata malaikat Jibril tadi, tolong kasih tahu tanda-tandanya saja. Sering kemudian dengar tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Jadi Imam Mahdi Dajjal yang kita kaji ini, itu kira-kira masa ada kemudian mau bagi tanda kiamat kecil dan besar. Apa mas Firdaus bedanya? Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Kalau kecil masih ada yang sholat tuh. Kalau kecil masih ada yang sholat. Kalau yang sholat kecil itu, tanda kiamat kecil, tanda kiamat kecil. kalau yang udah yang besar itu insya Allah nggak lama lagi. Ada yang lain? Sedangkan jarak antara kecil sama kecil tuh jauh. Ya. Kalau yang besar, Insya Allah bentar lagi. Kalau yang kecil berarti gimana? Udah lewat. Kalau yang kecil, Jaraknya agak jauh, Ustaz. ya. Jadi kemudian para ulama ketika disebutkan oleh mereka itu kan apa tanda-tanda kiamat itu? Rasulullah menjawab, budak menjadi tuan. Terus orang kaya tiba-tiba orang miskin menjadi kaya, bermegah-megah dalam bangunan. Itu berarti tanda-tanda kecil, karena dari dulu juga sudah banyak Rasulullah diutus jadi tanda-tanda kiamat. Betul dari Pak Roni ya. Jadi beda antara tanda kiamat kecil dan besar. Ya, sekarang saya banyak juga wanita tanda kiamat. Di kita di Indonesia sudah berapa? Teman 4. 4, makanya banyak. Sekarang rapi di Facebook di bumi. Yang laksanakan baru Pak Haris ya. Kemarin ada pertemuan ibu-ibu yang ngikutin orang Arab. Itu mungkin 80% orang Sukabumi kan. Ibu-ibu yang suaminya orang Arab. Ibu-ibu suaminya orang Arab. Ibu-ibu orang Indonesia, suaminya orang Arab. 80%-nya orang Sukabumi. Dan rata-rata
istri kedua. Mesti turunannya bagus Jadi pertanyaan yang cerita ini, apa sih kira-kira yang dicari? Gitu. Kalau istri kedua aja mereka soro juga ke rumah kakeknya sama anaknya, rumah orang tuanya yang lagi tidak diajak. Jadi apa yang dinikmati? Gitu? Ada satu dari Malang, suaminya betul-betul yang hanya istri satu-satunya orang Indonesia dari Malang, dan kebetulan kerja di kampus di King Salud. Dia kalau tiap liburan pulang ke Indonesia, istri satu-satunya di kantor. Memang istri gitu, jadikan istri betulan. Bukan yang lain nggak jadikan istri cuma bohongan. Kalau yang lain kita ceritanya, makanya kalau lagi bertanya, apa sih yang dia cari kalau memang tidak menikmati ke rumah orang tua aja ya, itu kan bisa makan aja dia nggak jajan. Ya. Itu tanda kiamat juga gitu ya. Tanda kiamat kecil lagi. Apa? Hilangnya amanah. Tanda-tanda kiamat banyak sekali kan disebutkan. Nah, tanda kiamat besar memang itu tidak banyak. Ada yang menyebutkan 5, 6. Kalau tanda kiamat kecil ada puluhan. Ya. Baik. Betul dari tempat ini tanda kiamat kecil sangat banyak dan menunjukkan jawabannya masih jauh, dekat tapi jauh. Rasulullah SAW kita sekarang berapa? 1400 tahun. Belum juga kiamat. Saya diutus kiamat dengan saya jaraknya segini aja 1400 ya. Mungkin kayak di peta gitu kan, ini jarak berapa gitu. Ya, syarat sababa tujuh dan mustad. Jadi kalau soal misalkan yang dekat kan seperti saya dan anak yatim nanti di surga begini dekat kan nggak ada yang misalnya. Kalau gini baru kan jauh jaraknya tapi setengah. Nah, jadi Dajjal termasuk tanda besar karena bahkan dalam riwayat tidak ada fitnah yang paling besar sejak diciptakan Adam sampai kiamat dari fitnah Dajjal. Bahkan semua nabi mengingatkan umatnya. Nabi kita sebutkan kemarin ada berapa? Bukan Rasul ya, kalau Rasul yang 25 itu yang mati. Nabi banyak. Nabi banyak, berapa kemarin? 1000-an. 25.000-an ya? 25.000. Ya. Banyak. Semua nabi itu mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Semua. Mamin nabiin illa andara qaumahu. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan kaumnya. Makanya dalam satu masa berarti bisa banyak sekian nabi. Setelah Nabi Muhammad wafat, itu kurang lebih ada berapa nabi palsu? Ada di Sahih Bukhari. Ini ada kitab khusus tentang fitnah. Nanti kita bahas di prolog yang ketiga. Ada kitabul fitnah atau bab sendiri tentang fitnah. Sahih Bukhari kita berarti kitab hadis. Itu disebutkan ada kurang lebih 30 orang yang mengaku. Udah ada berapa sekarang? Ya. Di antaranya ada 4 muslim wanita. Di Indonesia. Lihat ini satu ya. Coba dihitung. 4 wanita. Ya, itu kan berarti prediksi yang Rasulullah sebutkan. Termasuk Dajjal adalah tanda kiamat besar. Jadi ada sekian kejadian nanti 4 atau 5 atau 6 tadi kalau dia datangnya beruntun dan jarak dengan kiamatnya dekat. Itu yang maksud dengan tanda kiamat besar. Jadi kalau sudah terjadi salah satunya itu nanti yang berikutnya akan ikut. Memang ada pendapat mana tentang tertibnya tadi. Mana yang duluan, mana yang terakhir. Nah, ini tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian ketiga yang saya ditanya fitnah. Kalau di bahasa kita fitnah itu tuduhan tanpa bukti, memfitnah orang lain, menuduh tanpa bukti. Tapi dalam bahasa Arab itu fitnah maksudnya cobaan, ujian yang bisa jadi bentuknya menyenangkan, menyedihkan, membuat tidak kita sukai, atau juga yang terkait dengan aturan-aturan. Ujian dalam beribadah kan juga ada. Jadi semuanya fitnah, makanya wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami uji kalian wa nabluukum bisyarri
dalam bentuk keburukan atau kebaikan bil khairi, fitnah sebagai ujian. Jadi kalau kita nanti doakan di sholat itu fitnah masih dajjal. Nah, tentang al-masih juga yang keperluan yang tepat sebelum kita masuk ke dajjal. Kita dengar juga Nabi Isa disebut al-masih. Kok dajjal juga disebut al-masih? Sama, padahal ekstrim banget kan? 180 derajat. Dajjal disebut al-masih juga. Masih. Kalau kita doain terus salam kan, wa min fitnatil masih dajjal. Apa bedanya? Masih yang dajjal dengan masih yang Isa. Sambil nunggu jawabannya, bukan panas gitu. Hasilnya gimana? Enggak usah. Makanya dibuka. Enggak usah dijalanin. Ini ternyata masih termasuk apa? Kalimat al-afdal yang punya bisa dipakai lawan lagi. Ya. Yang ditunggu-tunggu. Bukan. Masalah yang satu apa? Menghapus, kan? Menghapus. Ya, kalau tip X-nya, bedanya tip X sama menghapus beda. Kalau tip X apa masalahnya? Aneh, kursus. Muzil, azal itu menghilangkan kan, kalau tip X kan dihapus. Kalau muzil lebih tebel gitu. Ya. Jadi masalah itu menghapus. Kenapa? Kalau Nabi Isa dikatakan menghapus dari asal katanya al-masih ya. Itu kalau masih lafaz fa'il, rahim, karim, itu namanya fa'il. Itu bisa artinya fa'il, isim fa'il, pelaku, bisa juga artinya objek. Bisa subjek, bisa objek. Bisa isim fa'il, bisa maf'ul. Ya. Ya. Jadi kalau Nabi siapa? Nabi Isa al-masih dalam arti yang positif. Menghapus seperti keburukan. Dalam hadis Bukhari yang lain, ya. Makanya nanti turunnya Nabi Isa juga yang tanda di WhatsApp. Semua orang yang kena nafas Nabi Isa termasuk dajjal. Begitu bertemu, nanti kita bertemu Nabi Isa langsung dajjal yang tadinya gagah itu, yadubu mislu ma yadubul milh fil ma. Apa? Air ya. Apa garam di dalam air apa? Larut. Nah, jadi semua yang pertama kena nafas Nabi Isa semuanya meninggal. Setelah itu kena nafas berikutnya baru hidup. Ya, dan baru setelah itu disebutkan terjadi kiamat. Jadi kita nggak usah angan-angan ketemu kiamat. Saya bikin hidup sampai kiamat ya kan? Karena sebutkan di hadis Bukhari juga, la taqumus sa'ah. Kiamat itu tidak akan terjadi illa ala syiraril khalqi, kecuali yang tersisa itu adalah orang yang paling jahat saja. Syar. Ya. Jadi kita kalau berangan mau hidup sampai ketemu kiamat. Ya, berarti yang tersisa karena yang beriman pun sudah. Nah, yang bangkit itu berarti tinggal yang buruk-buruk saja dan ala taqumusah. Itu orang sehatnya siapa? Ya orang-orang tadi ada ikut jaga semuanya. Baik, itu tentang fitnah. Tentang masih tadi berarti dia termasuk apa yang bisa digunakan baik dan buruk. Maksudnya menghapus. Berarti Nabi siapa? Nabi Isa turun kan menghapus apa? Banyak di situ dalam yang turun khinzir, membunuh anjing-anjing. Wayak sirus solid. Ketika Nabi Isa turun, salib itu dihancurkan. Ya. Jadi kalau Nabi Isa digambarkan di salib, nanti di akhir zaman juga Nabi Muhammad malah dihancurkan salib. Panas juga enggak. Ya, jadi kalau untuk dajjal berarti kebalikannya. Apa? Menghapus apa? Kebaikan. Disebutkan nanti ada dua riwayat pendapat kenapa dikatakan dajjal juga al-masih. Ada hadis menyebutkan dia mamsuhul ain. Apa? Film apa?
Yang pembajak apa? Karen benar? Ya, jadi masih jadi untuk Dajjal dia kebalikannya. Ada dua hadis menyebutkan mamsuhul ain. Akhirnya matanya tertutup. Yang lain menyebutkan yamsahul ardi, dia kalau jalan cepat seperti bumi ini terhapus. Bumi. Jadi kalau jalan sangat cepat. Dasarnya manusia. Nah, nanti kita singgung ya. Baru kita masuk dalam tadi juga masuk. Jadi istilah istilah Masih Dajjal berarti sudah kita bisa bedakan ya. Nabi Musa disebut, Nabi Isa disebut Al-Masih juga. Dan arti yang positif, Dajjal disebut juga Al-Masih dalam arti negatif. Sekarang secara bahasa dulu Dajjal ya. Tadi masihnya Dajjalnya. Kalau dalam bahasa Arab Dajjalah, kan Dajjalah itu artinya at-talbis. Ya. Apa? Talbis itu kalau kita pakai baju jadi tertutup kan, jadi membolak-balikan, menyamarkan, menipu. Ini orang yang sangat tukang tipu. Ad-dhalil wal kadzab, tukang menyesatkan dan tukang menipu. Nah itu ya, karena penipu. Karena surga yang dia bawa. Ya. Jadi Dajjal ini dalam bahasa Arab ini dipakai gitu. Dajjal tunggal, jamaknya pluralnya apa? Dajjalun atau Dajjajilah. Nah kalau dalam ilmu hadis, saya belajar ilmu hadisnya, itu banyak istilah sampai ya kalau orang yang sangat-sangat pendusta suka bikin hadis palsu, sampai diduduki Dajjal juga. Dajjal minad Dajjajilah. Salah satu Dajjal di antara sekian, maksudnya pendusta di antara sekian pendusta. Dajjal berarti sudah pakarnya pendusta gitu, topnya, mbahnya, suhunya. Jadi dalam hadis kalau yang sudah ketahuan dia suka bikin hadis palsu, gelarnya nggak tanggung-tanggung. Makanya kemudian ini juga dalam dunia dakwah mungkin sudah gambarannya. Kalau kita sering dengar orang yang menjelek-jelekkan, dia kadang menggunakan manhaj ini untuk meneliti orang. Waktu kan riwayat hadis ya namanya Wawi. Itu sangat ketat memang. Sangat ketat karena yang dibawakan ada hadis Nabi, nggak boleh sembarangan. Tapi selesai mereka di luar itu nggak akan seketat ini. Gitu. Orang nggak perlu ditelanjangi, kalian kan ditelanjangi. Sifatnya gimana, dia jujur tidak, itu ditelanjangi betul. Karena yang ini untuk keselamatan hadis. Sampai digelari yang nggak tanggung-tanggung. Dajjal minad Dajjajilah. Nah itu kalau kita lihat kitab-kitab hadis itu Pak, itu rata-rata orang di bawah tahun 300 Hijriah. Kenapa? Setelah tahun 300 kan kitab sudah dicatat, nggak perlu lagi. Artinya sangat apa? Rentetan riwayat itu hanya tinggal kebanggaan. Kalau dulu kan sangat penting karena memang belum tertulis. Dari siapa orangnya ini? Gimana sifat harus detail jelas. Karena itu sekarang ada orang-orang sebagian yang mungkin juga berdakwah tapi menguliti orang lain kadang gitu kan. Dia maunya pakai ini seperti para ulama dulu, tapi pada beda kan. Nah ini kan untuk hadis selesai dan perhatikan kitab-kitab itu yang sekeras-keras itu untuk orang di sebelum tahun 300-an. Jadi kalau sekarang masih yang berarti ada bukunya khusus untuk biografi. Oh banyak sekali. Ya, ada yang paling tebal sekarang itu 35 jilid. Namanya Tahdhibul Kamal. Itu baru ringkasannya. Yang aslinya belum ketemu. Al-Kamalnya namanya. Imam Al-Maqdisi diringkas jadi 35 jilid. Yang heran saya itu yang mentahqiq atau yang memvalidasi itu orang Irak dengan kondisi yang kacau ya. Itu sih banyak ulamanya. Katanya dia di pesawat kerjain gitu. 35 jilid gitu. Perjalanan motor. Tapi kita lebih ini lagi gimana yang bikin kan dulu. Ya, jadi Dajjal itu memang hanya identik untuk semua yang ya. Pertanyaan Mas Ali, sekarang sifat Dajjal. Dia
dari angkasa lain atau makhluk lain atau dari manusia? Ya, dari manusia, dari cucu Adam. Manusia juga. Kalau orang lain dari bukan bangsa kita kan orang langsung nggak mudah percaya jadinya. Ya. Paling mirip disebutkan dalam riwayat Bukhari itu ada seorang Abdul Uzza ibnu Qutb al-Khuzai. Orang yang paling mirip dengan Dajjal itu ada namanya Abdul Uzza bin Qutb al-Khuzai dari kabilah suku Khuzah. Ya. Ini kalau itu ada hadisnya. Mungkin mirip secara fisik. Ada juga yang menyebut karena disebutkan Dajjal itu dari Yahudi. Ketika Nabi masih kecil di Mekah ada orang namanya Ibnu Sa'id Yahudi. Itu juga katanya kalau tadi kan mirip, kalau ini itulah Dajjal. Nah, orang-orang orientalis menyebutkan dia ini memang punya kelebihan Ibnu Sa'id ini, kecil pintar gitu. Katanya Nabi sempat nguping dari dia waktu kecil. Jadi Quran itu sebenarnya inspirasinya dari Ibnu Sa'id ini. Masa Nabi ambil dari Dajjal ya? Kalau benar-benar gitu kan. Nah, tapi karena ini di akhir zaman, berarti itu bukan mungkin sifat-sifat orang tadi Ibnu Sa'id tadi. Ya. Jadi dari perbedaan ini berarti kan memang para ulama menyebut memang dari kalangan manusia mirip dengan Ibnu Sa'id, Ibnu Qutb tadi, atau ada yang menyebut lagi Ibnu Sa'id yang hidup di semasa dengan Nabi. Baik. Sifatnya tadi pertama dia manusia, jelas dari bangsa kita. Kemudian orangnya itu muda. Jadi muncul itu bukan sudah tua atau masih anak-anak. Munculnya sudah dalam kondisi syabun ahmar, muda dan merah. Nggak hitam berarti kan, nggak putih. Ya, siapa yang merah? Orang Arab bukan, Pak? Hah? Ustaz, orang Arab Bukan. Yahudi. Merah itu mana ya? Kalau merah-merah itu kulitnya. Asmar. India. Daerah nanti disebutkan keluarnya dari daerah Syarq. Pakistan. Bukan, itu kan Syarqnya Saudi. Iran. Syarqnya Madinah. Tapi kan kalau bicara waktu dulu di Madinah kan, kalau bilang timur berarti daerah Khurasan ke sana. Asfahan sekarang Iran ya. Kan orangnya merah-merah gitu ya, putih-putih merah. Gitu. Oh, Afghanistan gitu ya. Ya daerah Tantar semua ya. Fustuk. Kacang Turki ya. Ada juga yang terpengaruh tuh dari Turki, yang banyak terpengaruh. Jadi pengikutnya. Baik, dan balik ke sifatnya nih, orangnya. Ini rata-rata hadisnya Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad. Jadi bukan dari riwayat-riwayat yang nggak jelas. Berarti memang sangat valid gitu ya. Nggak ada yang riwayat nggak terkenal gitu dari imam-imam hadis terkenal. Rambut apa tadi orangnya muda merah. Rambutnya ja'ad. Apa? Ja'ad itu keriting tebal, lebat. Gimbal. Dia agak jarang kan, sebenarnya kalau orang daerah sana juga nggak keriting kelihatannya. Ini agak lain, dia gabungan kelihatannya. Kulitnya merah, rambutnya pertel gitu, keriting sangat gitu. Keribu. Kalau huluk kan nggak keribu kan. Kalau badannya mungkin saya bayangkan kayak huluk gitu, karena disebutkan dia pendek. Kalau jalan tuh dada dengan ini kayaknya dekat. Nah, jadi itu kepala dan rambutnya pekat tadi lebat, keriting, ajla al jabha, apa dahinya ini lebar, apa jelas gitu, berarti lebar gitu ya. Aridun nahr, lehernya lebar, arid itu lebar. Maksudnya kan besar. Ya mungkin huluk gitu kan. Persegi lah. Persegi gitu. Tidak. Six pack. Dia nggak terlalu tinggi. Masalahnya yang disebut kosir nggak terlalu tinggi. Agak kalau jalan ini seperti Putih. Parah. Tapi budi putih.
Ajla ini tadinya lebar, jelas loh. Ininya lebar, juga arid. Ardun kan ard pakai ain. Kalau pakai alif kan tanah. Ard. Surga itu arduha, lebarnya samawati wal ardh. Langit dan bumi luasnya surga. Kemudian disebutkan lagi antara sifatnya itu mata yang kanannya tadi aqwar itu ya buta sebelah. Jadi buta. Tapi butanya tuh sebutkan mislu ana batin tofi'ah. Seperti anggur yang kalau sudah busuk kan nggak ada cahayanya, dapatnya sudah gelap. Anggur yang sudah. Itu sebelah kanannya. Sebelah kirinya, jadi Bukhari Muslim sebelah kiri, dhafrah, ada daging yang tumbuh lah. Gimana? Kok satu di belakang kanan, yang satu di belakang kiri? Ya, ulama mengadukan, ulama hadis mengadukan, intinya dua-duanya tidak sempurna. Yang satu full, yang kiri ada yang tumbuh menutup. Kalau baca Al, kenapa digambarkan mata sebelah? Perompak ber. Sering perang jadi biar angker Ustaz. Biar beli dajjal gitu. Biar angker. Ya. Kemudian lagi di sininya tertulis baina ainaihi, kan tadi lebar dahinya. Antara kedua matanya tertulis ka-fa ro. Ada riwayatnya itu terpisah kaf dan ro. Ada riwayat lain juga kafir. Jadi ada kaf ro atau kafir langsung. Sebutkan juga orang yang tidak bisa baca pun bisa baca. Yang ummi ya, yang buta huruf itu bahasa Arabnya ummi. Kenapa ya? Dia disebabkan ke ibu. Waladhi bahasa fil ummiin, orang-orang Mekah itu dibilang ummiin, orang-orang yang Rasul ummi, Rasul yang buta huruf. Kenapa ianya ya nisbah namanya? Dinisbahkan kepada ibu ibu kan ummi. Ana Indonesi, ianya ya nisbah namanya. Indonesia, saya orang Indonesia, disebutkan Indonesia, Indonesi. Anta Jemberi. Tapi Jemberi udang ya. Ada Jawi dari Jawa kan? Ada Kalimantan nih. Kalau Kalimantan jeruk. Jadi kenapa itu orang yang tidak bisa tertulis atau buta huruf tadi disebut ummi dalam bahasa Arab? Dinisbahkan kepada ibu. Apa ini pelecehan kepada ibu? Ini disebutkan kepada ibu dalam tafsir disebutkan karena semua orang yang dilahirkan baru dilahirkan oleh ibunya bisa apa? Nggak bisa apa. Nah, itu loh. Jadi orang yang ummi itu sama seperti orang baru lahir. Jadi bukan pelecehan pada ibunya, sebenarnya pada orang itu kan saat dilahirkan oleh ibunya, jadi disandarkan ke ummi. Jadi tidak pengurangan kepada ibu di sini mengurangi apa? Ya hormat pada ibu dan sebagainya, tapi lebih pada orang itu dari lahir kok sampai besar dan berubah bisa baca tulis. Makanya itu ummi. Jadi orang yang ummi pun nanti itu bisa membacanya. Pertanyaannya nanti kok bisa? Orang yang nggak bisa baca saat malah ada dajjal dia bisa baca gitu. Gimana? Mas? Kesaktiannya Dajjal. Kafaronya yang sakti itu ini yang punya iman ya. Yang penting muslim bisa baca. Jadi kan intinya berarti di Islamnya dan imannya tadi. Jadi setiap muslim bisa baca, biarpun dia aslinya tidak bisa baca. Kan orang ummi itu bukan berarti bodoh kan Pak? Rasulullah kan bukan bodoh, beliau ummi tapi logikanya ada jalan. Jadi tidak bisa membaca itu sudah menjadi bodoh kan? Apalagi waktu itu gitu. Sifatnya yang lain kata sudah fisiknya ya. La yulat mandul. Enggak punya keturunan. La yuladulahu.
tidak ada keturunannya. Ada apa lagi? Sebelum lupa, lebarnya sudah, matanya sudah, kafir sudah, mandu sudah. Betul tadi disebutkan terakhir fitnah yang paling besar. Dari sejak Adam diciptakan sampai kiamat, fitnah paling besar fitnah Dajjal ini. Kenapa paling besar? Kalau Nabi ada yang namanya mukjizat. Dia membohonginya tadi, menipunya tadi karena memang di luar nalar. Namanya khawariq. Kalau untuk Nabi itu sudah mukjizat itu sudah. Cuma kalau selain Nabi namanya apa? Khawariq atau karomah kalau untuk orang soleh. Makanya kalau untuk orang soleh itu namanya karomah. Kita percaya ada orang yang baru baca kemarin ada dimasukkan penjara oleh Raja Tolun ya. Tolun ini berada di Maluku atau Jazair, Afrika Utara. Karena dinasihati oleh imam ini Muhammad bin Hamdan, ulama, dia nggak terima malah di penjara. Di penjaranya ada singanya, maksudnya dia dimakan diterkam singa. Orang sudah pernah nonton sambil dia kasihan mungkin. Singa itu mendekat terus menjauh, nggak jadi dimakan. Karena dikeluarin nggak berhasil dibunuh kan. Tapi orang-orang bertanya, kenapa kok jinak begitu singanya? Saat dia mendekat, saya cuma berpikir, nggak pikir takut dan cuma ini hukum fikihnya apa ya? Karena jilatan binatang buas kan. Jadi saya berpikir, nggak memikir diterkam kalau saya kena jilat nanti najis nggak ya binatang buas? Itu ada khilaf di antara ulama. Tapi ya dengan dia ingat fikih, singa mundur gitu. Itu karomah lah. Nah, untuk selain orang soleh bukan karomah, istidraj atau tadi khawariq yang menipu tadi. Ya. Ini fitnah paling besar kan tadi. Kalau Nabi ya Nabi. Apa dijelasin lagi gitu? Khawariqnya itu seperti. Oh banyak. Nanti kita sebutkan fitnahnya. Berapa poin saya sebutkan sini. Langsung saja ke fitnah tadi apa? Dia ketika keluar tadi, ya khawariq ada di sini ada 5 macam. Jannah wa nar. Gambarnya dia sudah memegang surga dan neraka. Jadi kalau orang yang melihat dia tuh mesti saya kalau sedang melihat kenikmatan surga gitu kan, katanya tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Takjub, heran dan seterusnya. Padahal nanti disebutkan karena menipu kan yang jannah itu ternyata nar, yang nar itu lain jannah. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Muslim juga nahrul ma. Jadi air yang dia, kalau kita kan cuma punya berapa botol nanti kan, dia sumber air dia punya. Orang yang butuh berkeringat sebenarnya disebutkan apa? Melihat binatang ternak banyak malamnya, dia pingin kan tertib paginya kan sudah nggak ada. Kemudian khubz, jabal khubz, segunung roti. Artinya roti motel apa semua, arti makanan lah ini ya. Jadi macam-macam makanan. Maksudnya dia bilang makanan gitu ya. Pokoknya bersama dia itu orang ya mungkin daerah mana yang mudah difitnah apa. Sudah. Kalau sekarang kan siapa ya? Orang yang paling dikdaya di sini siapa lah? Kalau dia butuh kan masih pesen dulu apa gitu. Ini dia sudah siap gitu. Gunung roti, Jabal Khubus. Kalau di Mekah Jabal Khubes ya. Khubes itu istana raja itu. Jabal Nur, Jabal Rahmah. Bahkan bisa merintahkan langit. Ayo hujan turun, ya. Tuh Riau banyak kabut, asap. Langsung turun. Ayo langit tunggu pohon apa? Mau apa? Salak di sini. Nggak ada lihat kan? Ayo tunggu salak, rebutan. Jadi tantrik kayak Tuhan lah gitu ya. Kan hal-hal gitu nggak ada yang bisa ya.
Iya. Sampai menghidupkan. Jadi kamu ingin ketemu orang tua kamu, bapak ibu kamu. Ya, itu setan yang berwujud orang tuanya. Tapi itu menghidupkan, mematikan. Siapa yang ya? Tunggu, mau apa? Sudah tuh, saya yang udah Tuhan kan? Bahkan sebutkan juga kunuzul ard. Semua perbendaharaan yang ada di bumi, simpanan-simpanan yang di bumi dia punya. Tambang emas dan semua, kunuz itu ya, yang di dalam ya. Masa kita jadi makhzan kan gudang kan jadi makhzan. Jadi semua tambang-tambang semuanya. Kemudian juga melaju dengan cepat, secepat hujan diterpa angin. Al-Ghaith, ya, hujan Ghaith itu hujan. Allahumma aghithna, doa istisqa, Allahumma aghithna, hujan yang ya hubuhur rih atau yastadifuhur rih, didorong oleh angin. Berarti kayak ini Superman ya. Gitu. Superhero. Yang superhero semua di sini, Hulk. Karena di super kan apa, minta apa, ada gitu kan juga gitu. Sebenarnya film-film itu mendekatkan kita tentang Dajjal. Ya kan mustahil kan bisa masalah. Doraemon kan bisa. Disebutkan Apa yang dikira itu jadi kenyataan. begitu cepat ya. Jadi semua tempat di semua barat itu daerah, negara, kota gitu ya, didatangin kecuali ada 4 yang tidak. Makkah, Madinah. Kecuali 4. Makkah, Madinah, 2 lagi. Aqsa, 1 lagi. Ini riwayat Ahmad. Kalau yang jelas dalam Bukhari, Muslim itu Makkah, Madinah. Kenapa nggak dimasuki? Dijaga oleh malaikat. Ya. Tambah 2, ya Masjid Makkah, Masjid Madinah, tambah 2 masjid lagi. Masjid Aqsa, satunya masjid bukan Istiqlal ya. Bukan, Madinah sudah kan? Di situ sebenarnya Masjid Tur. Di mana itu? Oh, Masjid Tur. Mana? Kalau Tur Sina barangkali mesti di Mesir berarti kan? Sinai. Turki. Tur Sina. At-Tur. Wat-Tur, kan? Wat-Tur di Sina. Ya. Wat-Tini wa Zaitun wa Tur di Sina. Tur Sina berarti. Ya. Nabi Musa. Di Mesir ya. Itu disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya. 4 tempat ini yang tidak dimasukkan didatangi oleh Dajjal. Kalau Makkah Madinah karena jelas kalau Makkah Madinah masjid dan tanah haramnya. Tapi Bukhari cuma 2 tadi. Apa? Bukhari ya. Tapi Imam Ahmad 4. Arba'ah masajid dia. Sebutkan masjidnya. Berarti hanya 2 tempat itu bukan kotanya, tapi masjidnya. Berarti fitnahnya nggak nyampe situ, Pak Ustaz. Dajjalnya nggak masuk. Nggak masuk. Berarti fitnahnya juga Iya. nggak masuk. Karena nggak masuk kan orang nggak terfitnah. Iya. Tidak masuk karena bukan orang Islam Dajjal. Bukan. Dan Iya, nggak terfitnah. Kalau kalau muslimin atau lihat tarik muslimin. ke kanan. Sejedah. Di situ disebutkan Muiluki. Nanti di Madinah, ya di pinggiran Madinah, itu ada yang tadi dibunuh oleh Dajjal. Dibunuh. Kamu nggak percaya? Nggak percaya. Tapi dia nggak. Ini ada satu orang yang nggak berhasil dibunuh oleh Dajjal. Oh, sekarang saya tahu kamu siapa. Sebenarnya memang bisa menghidupkan, mematikan. Cuma ada satu cerita yang tadi di daerah Madinah ini dia nggak bisa. Tempat keluarnya tadi saya sebutkan di mana? Daerah dari Yahudi, Asbahan, Syarq, Khurasan. Jadi timurnya Khurasan kan Irak ya. Irak itu sekarang ya. Kalau Asbahan kan masuk Iran. Ya. Yahudi sana. Yahudi di situ sebenarnya ada 70.000 di situ. Ya. Di daerah Asbahan itu. Semua. Yang mereka memakai baju disebutkan tijan atau lain-lain, baju yang tebal ada garis-garisnya dari daerah sana. Di mana nanti Dajjal baru kalah tadi?
Ya. Dajjal baru kalah nanti ketika Nabi Isa turun. Ya. Ada disebutkan dalam riwayat dia apa? Meleleh gitu ya. Seperti apa tadi? Garam itu kan, larut di air. Tapi oleh Nabi Isa dikejar. Sebelum habis gitu, jadi memang dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi itu disebutkan ya seolah-olah kalau sudah pas melihat Nabi Isa itu dia langsung menggerut lah gitu ya, ciut gitu. Tapi sebelum dia habis atau meninggal, dibunuh dulu. Di mana? Baitul Maqdis. Gerbang. Ya dari situ. Enggak, Siang. enggak, bab di pintu daerah namanya Bab Lud. Lamdal, Lud, di dekat Masjidil Aqsa. Itu kan Baitul Maqdis di Palestina. Berarti itu perang besar atau cuma perang orang per orang? Jadi ya Nabi Isa melihat mengikut, dia kan pengikutnya banyak. Itu sudah Imam Mahdi turun ya Ustaz? Ya terakhir. Terakhir. Nabi Isa yang terakhir itu. Makanya setelah Nabi Isa yang baik-baik meninggal, tinggal yang tadi jelek-jelek. Ya kan Imam Mahdi bersama-sama Nabi Isa. Ya. Jadi disebutkan siapa pengikut Dajjal? Siapa yang ikut? Pengikut Dajjal, Adbar Dajjal siapa saja? Ternyata Yahudi tadi. Karena memang asalnya di sana. Kemudian orang-orang asing, kalau bahasa Arab terajam, maksudnya ya orang-orang di luar Madinah maksudnya ya, di luar Jazirah Arab. Disebutkan juga yang dari bangsa Turki. Dan yang banyak adalah dari bangsa Arab. Arab di sini maksudnya orang pedalaman Badui dan An-Nisa, wanita. Kenapa? Kalau itu jelasnya orang asing, bangsa Turki. Kenapa Arab dan wanita? Orang Arab Badui maksudnya orang pedalaman. Wanita dalam arti umum siapa aja wanita? Iya, wanita paling banyak. Tapi kan mungkin jumlahnya pertama jumlahnya lebih banyak kan? Kedua karena mereka lebih mudah terpancing kan? Lihat apa tadi? Terpana tahu. Ya, yang paling mudah terpancing Gunung roti. gunung roti. Padahal dia biasa bikin roti kan? Yang simpanan itu. Simpanan bulus apa kan? Yang mudah terpengaruh kan? Kalau ada iklan-iklan kan paling cepet. Iya, wanita. Sama tukul aja terpengaruh. Ya. Kemudian kenapa yang orang-orang pedalaman tadi? Arab Badui atau secara umum orang pedalaman bukannya orang Arab. Maksudnya Arab itu orang pedalaman. Lighalaqatil jahl. Karena ternyata informasi nggak nyampe. Kurang informasi. Berarti Indonesia masuk ke dalam. Jadi kita kan juga ada Badui-Badui kan. Iya. Makanya saya sebutkan itu yang di mana di Badui Banten kan. Saya ada. Kalau mereka nggak sampai Islam, jangan yang dosa-dosa kita yang di dalam komunikasi malah. Kalau nggak sampai ke sana, gimana ya? Kalau saya nggak nyampe sana ya. Orang radio. Nggak, artinya kita kan kata Allah ada namanya ahlul fatrah antara satu nabi dengan yang nabi yang lain. Ada kalau nggak sampai dakwah, ini nggak salah mereka. Surga. Ya, ada disebut ashabul a'raf nanti. Gunung yang antara surga dan neraka tadi. Ahlul fatrah, anak-anak yang meninggal sebelum balik, atau atfalul musyrikin, anak-anak orang musyrik. Mereka juga belum ada taklif kan, yang meninggal saat kecil juga. Jadi kalau sekarang ada pedalaman di Irian, di Kalimantan, nggak sampai dakwah itu, karena tidak ada nabi. Apakah kita tidak punya adil dosa kalau memang nggak sampai gitu? Katanya orang-orang Kristen sudah sampai duluan karena mereka punya sawah masuk tuh pedalaman Kalimantan tuh misalnya. Nah sekarang kan nggak salah juga nyampe kan? Itu ada kamu. Ya jadi karena itulah kenapa mereka akhirnya ketika datangnya seperti itu paling banyak pengikutnya dari pedalaman-pedalaman itu yang memang informasi terbatas. Padahal tadi Nabi yang semua Nabi mengingatkan dan Nabi Muhammad paling sering mengingatkan. Nah ini saya pikir tentang gambaran Dajjalnya sebagai penutup bagaimana kita melindungi diri kita dari fitnah Dajjal. Ujiannya luar biasa tadi. Kenapa tadi? Khawarij tadi banyak.
Yang sudah seperti itu aja posisi. Mau apa? Tapi Pak Ustaz katanya Dajjal itu cuma 40 hari ya? Ya, mana tadi? Tapi dalam satu hari itu katanya bisa sepanjang kayak setahun. Ya. Arba'in memang tadi. Iya. Panjang sahul ardi arba'in kata. Ditanya, apa sehari? Terus kan mirip-mirip juga. Yauma kasana. Sehari bisa seperti setahun. Artinya ada aslinya normal karena masih di dunia. Ya kayak yaumikum seperti hari kalian. Cuma kan kadang waktunya sama cuma berkahnya seperti dulu ya. Itu tanda kiamat, salah satu tanda kiamat kecil. Taqarubuz zaman. Kayaknya baru-baru tuh tahun udah sore. Waktu tuh kayaknya cepet. Itu tanda kiamat juga. Bang. Tanda kiamat kecil. Taqarubuz zaman. Kayaknya baru kemarin. Lalu kan baru setahun. Kayaknya baru kemarin. Itu adalah tanda. Kalau dulu kan sama 24 jam dari bulan Islam. Tapi berkahnya kok bisa lama itu nulis sekian kitab gitu. Ya, mungkin perlu segini. Kita hanya nulis gitu. Berhari-hari bertahun-tahun. Waktunya kan sama gitu. Kita sambil chatting. Banyak yang saja. Fokus WhatsAppan. Ya, jadi terakhir tadi, bagaimana kita menjaga diri itu melindungi kita dari Jibril, dari Dajjal. Dan Dajjal masih hidup kan? Maksudnya? Belum. Oh, belum. Belum tahu kita. Belum muncul. Belum muncul tapi udah ada. Udah ada, dari zaman Rasulullah udah ada. Ada, ya tidak tegas ya. Oh, tidak tegas. Tegas. Oh. Pak Ustaz, kisah itu sahabat yang terdampar di pulau itu. Yes, jasasa tadi, jasasa ya, kisah jasasa itu, hadis jasasa. Ya tadi itu apa ilmu soid, apa yang berarti kan sudah, kalau sudah terjadi mesti kiamat besar. Berarti kan bukan, mungkin sifat-sifatnya ada kemiripan. Nah kalau sudah turun Dajjal waktu itu kok nggak kiamatnya, kalau sepakat dalam ulama kita, kalau dibilang nada besar ya nggak lama lagi. Dan biasanya beruntun yang lain. Kalau sudah keluar satu, yang lainnya gitu terakhir kan matahari terbit dari barat hancur. Atau mungkin Pak Ustadz kalau zaman dulu bilang Dajjal udah ada itu mungkin sifat Dajjal udah ada sejak zaman Nabi gitu. Ya, ada orangnya gitu. Ada orang itu. Iya tadi orang dalam bentuk yang mirip gitu. Sama Ibnu So'id tadi, Ibnu Qutb. Cuman yang ada yang hadis jasus tadi, Jasasa. di belenggu gitu. Di kerangkeng ya, bukan. Ya, tapi bukan Dajjal yang itu juga. Kalau bilang Dajjal yang itu kan disebutnya kan di mana tuh? Di lautan kan, dari lautan. Iya, belum. Ini dari lautan. KW, Dajjal KW. Jadi sifat-sifatnya atau kalau ada waktu itu kan langsung terjadi kiamat sih. Jadi pertama kita melindungi diri kita dari Dajjal ya tentu dengan tadi yang bisa membaca Dajjal itu kan orang yang beriman Islam. Itu harus kita bekali diri kita. Ya, memperkuat Islaman keimanan. Agar bisa baca tulis. Oh ini kafir kan bisa baca. Biarpun kita kalau di sini Nabi ya. Pano sini. Ya, enggak sambung ya. Ini pertama kita jaga diri kita dengan minimal tadi wala tamkun ila muslimin saudara kondisi Islam dan iman husnul khatimah. Karena nanti yang bisa baca itu yang beriman saja Islam. Yang kedua, Jangan sampai ketemu lah. yang kedua yang diajar Rasulullah dulu lah. Ya tadi berdoa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca ini baru salam. Sebelum salam. Yang ketiga, yang ada contoh-contohnya juga. Apa ini surat Al-Kahfi? Ada yang disebut membaca, ada yang disebut hafal, tapi yang dijamin dari Dajjal itu yang hafal. Ini 10 ayat pertama tuh. Ada 10 pertama yang disebut awal. Itu sama-sama Bukhari, tapi dari rawi yang satu disebut awal, yang satu disebut akhir. Awal dua-duanya. Awal dan akhir. 20 ayat. Di awal. Ya jadi kalau itu disebutkan usibah min fitnatid Dajjal, dilindungi dari fitnah Dajjal. Hafal 10 di depan, 10 di akhir. Al-Kahfi. Imam Nawawi kenapa surat Al-Kahfi? Memang isinya
tentang kekuatan iman. Kisah Ashabul Kahfi tentang fitnah memang isinya. Setiap hari Jumat. Khususnya hari Jumat. Kalau hafal kan tidak hari Jumat, hafal. Yang ini tambahnya lain, riwayat yang lain. Itu membacanya. Baca. Yang itu hari Jumat membaca. Itu riwayat Al-Hakim. Ya. Membaca, yang barang siapa Qur'an suratul Kahfi, Allah alahu ma bainal jum'ataini. Allah berikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Jumatain. Beda kan ininya, penekanannya sana tadi, hafal, dilindungi dari Dajjal. Kalau ini baca di hari Jumat diterangi dua antara dua Jumat. Kalau di Madura kan Yasin ya. Itu yang baca hari Jumat itu sahih. Iya bisa dipakai, memang ada beberapa riwayat. Itu tadi dihasankan disahihkan oleh Syekh Albani. Oke. Yang tentang membaca tadi. Ya. Itu dulu. Nanti kalau ada tambahannya silakan. Pak Iwan ya udah letih. Kalau sudah semakin malam. Oke, jadwalnya kemarin dibuat lagi. Jazakallahu khairan. Ini yang saya bisa sampaikan sharing kita. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe nggak usah pakai mic. Iya. Ustaz, salah satu tadi kalau bicara apa yang mengenali Dajjal itu kan kalau dia orang beriman atau Islam gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi apa sebaliknya, artinya kalau yang orang Islam atau beriman itu bisa mengidentifikasi Dajjal atau orang-orang seperti itu, orang kafir seperti itu kan artinya jelas buat mereka kalau ini bukan Muslim, itu lawan mereka artinya si Dajjal dan umatnya itu. Tapi ada satu sisi lain yang bersama orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang Muslim gitu. Maksud saya gini, kalau fokusnya berarti kan itu kan sebenarnya yang saya lihat sekarang ini kan orang Islam bersama orang Islam, kita mengidentifikasi oh ini golongan ini golongan ini misalnya. Tapi kita malah nggak fokus melihat orang-orang di luar Islam itu tadi. Tapi dengan hadis ini sepertinya kita ditunjukkan bahwa kita harus fokus melihat orang-orang yang di luar Islam, yang Dajjal dan kaumnya tadi. Gitu. Sesama mereka harusnya memang udah Muslim gitu. Kita nggak perlu khawatir lagi. Ya. Satu poin yang saya pikirin dari Pak Yahya tadi memang kenyataan sekarang kita mungkin tadi membaca hadis nanti akan umat Islam akan terpecah 73 ya, terpecah 73 karena itu dihitung Pak. Tadi kan ada 30. Jadi kalau dalam usul fikih angka itu kadang la mafhuma lahu namanya, mafhumul adat. Apa harus 30? Yang penting apa memang harus 30? Intinya kan sebenarnya itu hadis-hadis tardid ya. Jangan sampai kita terus sibuknya ngitung hanya mentasnik, mengklasifikasi antara kita saja. Sebenarnya kan kewajiban musuh yang sudah jelas malah kita nggak pernah. Ya setan yang mestinya kita jadikan musuh, kadang dijadikan teman kan gitu. Nah itu betul satu poin bagus dari Pak Yahya tadi ya. Memang mengidentifikasi malah sampai ada ulama di sini. Ketika saya di sini kan tahun 90-an awal ya di Madinah dulu. Itu memang lagi rame-ramenya Salafi gitu. Salafi yang sampai ada keras kan. Fathul Bari itu ada yang bakar. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang Ibnu Hajar tuh karena dianggap katanya akidahnya Asy'ari Tasawiyah gitu kan. Dibakar. Fathul Bari itu. Ya, sampai ada ulama sini mengingatkan katanya ada menyebut luhumul ulama masmumah. Daging ulama ini teracuni sekarang. Sampai terus ada lagi yang mengistilahkan tasnifun nasi bainal haqqi wad dhann. Mengklasifikasi manusia orang antara hanya sangkaan atau ya ini karena sibuk ini kelompok ini kelompok ini. Oh ini akidahnya enggak sampai zaman saya salam tidak dijawab. Karena dianggap kita akidahnya rusak. Satu kondisi
Jadi di kampus Islam lah, gimana di masyarakat awam kan? Kan dari ya kondisi pimpinannya juga. Kalau bisa membuat tenang sebenarnya kan. Tertarik dengan ini ya, seperti yang Baduy ini. Saya kenal satu Ustaz Abu Fadlan Darmatan ini, kelahiran Papua. Dia kalau ingat orang Baduy, jadi ingatnya gerakan dia untuk mengislamkan Papua. Tantangannya banyak, di beberapa koran ditulis sama dia. Dia pernah mau dibunuh, dipanah, mau digolok, mau apa. Tapi saya lihat dia sangat konsisten gitu. Cuma yang sekarang misalkan tantangannya lah, sebutlah kita ini termasuk yang bertanggung jawab, kira-kira apa metode dakwah atau kita kan juga masih belajar gitu. Kalau misalkan kita udah disuruh untuk ikut kewajiban untuk mendakwai orang-orang. Hukum dakwah itu apa hukumnya? Wajib. Fardu ain. Fardu ain apa fardu kifayah? Iya, fardu wajib sama lah. Fardu kifayah aja lah. Kalau di memang itu ada bedanya di istilah Hanafi saja. Kalau fardu itu lebih berat dari wajib. Tapi artinya sama kan, wajib gitu. Wajibun. Ya sesuai kemampuan masing-masing wajib ain tadi per individu ya. Tapi tentu sesuai masing-masing. Kalau yang harus nulis atau harus ceramah itu yang fardu kifayah. Kalau semua kita wajib fardu ain juga nggak ada yang dengerin nanti yang ceramah semua. Jadi seperti banyak, saya pikir sederhana aja. Ya kenalkan aja Islam sesuai kemampuan kita. Memang ceritanya di sana kan babi ya, makanya juga babi ya. Ya. Jadi kalau mereka dibebaskan babinya, kita bisa diterima. Artinya jangan datang langsung ini nggak boleh, ini nggak boleh. Babi haram. Diusir malah. Ayam boleh. Makanya kata Rasulullah SAW ini ada namanya dalam fikih dakwah itu namanya tadarruj fit taklif. Bertahap dalam memberikan beban. Bahkan sampai pada tingkat bangunan Mekah Ka'bah itu ya. Itu sudah sekarang ada kan nggak asli. Kenapa ada tembok separuh? Hijr Ismail. Ketika Quraisy membangun kembali kurang dana. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, laula hadatsatu ahli qaumiki bil Islam, la banaitul Ka'bah ala qawaid Ismail. Kalau karena bukan kaumnya baru saja masuk Islam, saya bangun seperti aslinya. Tadi kadang pilihan ideal itu tidak selalu harus pilihan utama. Ideal kan? Tapi belum tentu dalam kondisi itu jadi pilihan utama. Ada pilihan-pilihan yang lain. Makanya kalau kita sholat di Hijr Ismail, itu sudah dianggap sholat dalam Ka'bah. Jadi nggak harus nunggu jadi presiden, bisa masuk sholat di dalam. Itu yang bisa masuk pintu Ka'bah, nunggu presiden dulu. Kita juga bisa sholat dalam Ka'bah. Ya itu ada hikmahnya juga kan sekarang. Kalau dibangun aslinya mungkin kita nggak tahu kapan bisa masuk. Kalau semua jadi presiden kan nggak mungkin juga. Ya, kita banyak hikmahnya gitu. Ya itu maksudnya bukan kita mentolerir kan kesalahan, tapi pada saatnya kita akan kasih tahu. Sama saya sudah sebutkan yang dulu ya, ada orang dari Mekah, dari Taif. Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi nggak mau berzakat, nggak mau ikut jihad. Silakan masuk. Itu udah masuk, sudah pintu gerbangnya udah dibuka. Nanti kan diajari mereka kata Rasulullah nanti juga akan berzakat, berinfak dan akan ikut jihad. Nah kadang kita sekarang mungkin masalahnya bukan ini ya, bukan tidak mau, mungkin prioritas saja. Kadang yang mau diajar yang baik-baik aja gitu. Oh ini enggak ada, merokok ini enggak. Mungkin kalau pilihannya prioritas lain ya, bukan tenaga saya terbatas, kemampuan saya terbatas, ya udah saya ngajar yang sudah siap jadi masjid. Ya ke masjid udah baik-baik kan. Kalau yang pengajar di masjid kan, ya baik. Makanya kenapa dulu Hasan Al-Banna itu kan di warung-warung kopi. Karena katanya orang yang paling punya waktu kosong
Itu sampai sampai malam kan artinya waktunya kosong. Kalau teman-teman ntar lagi juga tidur kan besok kerja. Susah didakwain gitu. Susah didakwain. Maksudnya cari waktu kosongnya dia. Sudah gapai berarti. Iya. Ya di kampung saya sendiri aja lah. Itu yang di warung-warung sampai. Kalau kampung jam 9 kan udah sepi ya. Tapi yang anak-anak muda masih main itu masih banyak gitu. Dan narkoba sudah masuk ke kampung-kampung. Termasuk saya kemarin kecuali Ekoma mimpi banyak mimpi misalnya wahyu langsung ya semuanya wahyu ya. Mimpinya Rasul kan wahyu juga karena mimpi Nabi nggak salah. Itu lebih ke arah ke kabar gembira ya. Ya busyra kan secara bahasa kabar gembira. Biasanya kalau iklan apa di busyra sarroh. Ya banget sarroh. Sudah gembira menyenangkan gitu ada maksud. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya Zaki. Wajib ini wajib. Masa kelewatan. Urutannya antara Dajjal, Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa. Terus keterkaitan antara ketiganya. Saya sebutkan memang ada beda ya. Antar tertib ada yang mana itu, yang kubrolnya beda. Kalau yang sugro kan nggak terlalu pengaruh ya. Karena memang ya, sejak Nabi Muhammad sudah tanda kiamat. Ini banyak. Memang ada mana yang duluan? Kayaknya yang sepakat yang terakhir matahari dari barat itu. Karena setelah itu kan sistem ini kacau. Kalau yang lain-lain mana yang duluan? Karena memang ada yang menyebutkan riwayat begini ya. Ini makanya termasuk masalah gaib juga ya. Memang isyarat-isyaratnya mungkin bisa disusun tapi ulama itu beda pendapat. Saya cenderung yang terakhir aja yang sepakat. Yang saya bisa tangkap. Yaitu kalau udah matahari dari barat kan tidak ada taubat, tidak ada apa ya ekosistem rusak kiamat. Kalau yang lain mungkin Nabi Isa bisa juga agak terakhir. Nanti apa lagi? Keluarnya api dari Yaman kalau yang ada 5 atau 6 itu yang besar-besar itu. Tertibnya memang masih berbeda pendapat, mungkin yang bisa kita sepakati saja yang terakhir udah. Jadi di sini juga ada kajiannya mana yang awal akhir itu berbeda. Sampai Imam kalau di hadis-hadis juga tertibnya juga beda-beda gitu. Ya'juj Ma'juj. Nah, itu mana dulu? Itu ada yang menyebutkan daerah Cina kalau itu kayak Cina. Karena kalau udah turun, sekarang Cina kemana-mana ke Kenya juga nyampe. Ya'juj Ma'juj itu manusia ya. Manusia juga. Wahum min kulli hadabin kalau udah menyebar tron gitu. Momennya setelah Dajjal ya, Ya'juj Ma'juj. Ya, Timnya ada besar. Ada dabah. Tapi itu bukannya ayat surujud dabah semuanya. di zaman Al-Quran disebutkan dari apa? Zulkarnain kan. Ya'juj Ma'juj ini. Yang di akhir zaman kan, Ya'juj Ma'juj. Kalau yang di Zulkarnain yang di surat Al-Kahfi. Iya. Tapi yang tanda kiamat yang ini, bukan yang di Zulkarnain. Makanya kemarin ada juga katanya yang lagi di kuliah di Jerman. Jurusan apa itu? Dia yang dipakai Zulkarnain itu apa? Membuat besi bajanya gitu. Terus Zulkarnain itu sendiri di situ kan juga agak disebutkan kan nabi atau apa gitu. Detailnya nggak detail juga. Ada orang soleh, orang kuat gitu kan. Waktu itu sudah ada gambaran apa? Besi dileleh, timah ya. Bisa buat benteng apa semacam apa? Tembok tinggi Ya. Bendungan gitu ya. Pembatas ya. Itu zaman itu gitu. Makanya seperti haba sauda obat. Terus ada orang minum banyak tuh malah meninggal, malah sakit. Bukan dia langsung bener hadisnya katanya haba sauda obat sebelum itu saya malah sakit. Bukan habanya yang salah. Dia minumnya nggak bener kan. Kata apa? 7 biji, 7 ambil satu sendok. Terus apa kencingnya onta? Satu betul. Katanya bagus itu untuk kemarin ada yang ini ya memang melakukan kajian tentang onta tuh apa? Kanker.
minum banyak. Tapi ada ini ya, penelitiannya. Katanya yang terbagus, ya, onta kencingnya itu yang Pagi-pagi. baru kan umur 1 tahun, baru misah dari orang tuanya. Susah. Kan untanya aja susah begitu. Kalau susunya yang terbagus katanya onta betina berarti kan kalau susunya onta betina yang baru melahirkan anak pertama. Minum madu aja. Dari susunya jangan sedikit. Minum madu aja kalau bayi tidur mau Sama madu, katanya madu bagus, obat-obatnya minum banyak ya. Apalagi madu gak asli gula semua. Tambah jadi gulanya. Ya itu kadang kan kita sering penerapan kita yang salah, yang kita salahkan adalah dalilnya. Padahal kita apa pernah koreksi penerapan kita. Ya kalau dalil itu selama valid, mungkin pemahaman kita, penerapan kita yang belum pas. Daripada kita menuduh nas apa wahyu ya, yang sakral itu, sebelum menuduh itu ya kita paling tidak koreksi pemahaman kita, penerapan kita itu. Itu contoh-contoh tentang obat tadi. Ada dosen kemarin kalau mau muhadharah khusus tentang onta, kenapa sampai di Quran sebutkan afala yanzuruna ibili kaifa? Tidakkah mereka memperhatikan pada onta gimana dia diciptakan? Ada binatang lain nggak? Kenapa? Kata Imam Qurtubi dalam Quran, kenapa onta saja yang disebutkan? Binatang lain kok disebutkan? Suruh perhatikan penciptaannya. Ada nggak binatang lain yang memiliki 4? Dimakan, diminum susunya, dinaiki, dikendarai, dijadikan kendaraan, dan dijadikan pakaian. Sapi. Sapi, Pak. Nggak ada susunya sapi. Ada susu sapi. Apa lagi? Nggak dinaikin. Kambing. Buat pegon tuh. Paling di itu doang selama. Tapi kalau onta ini kan kendaraan jauh kan. Transportasi. Paling 3 mungkin 2. Kuda nggak ada susunya. Susu kuda liar. Tapi kulitnya Bisa juga ya. Ada dikit lah. Tapi memang kalau itu hukumnya apa kencingnya onta tadi gimana? Bukannya najis gitu. Gimana tuh secara fikih? Kalau buat obat nggak apa-apa. Pak. Ahli fikih. Tapi kalau buat obat nggak apa-apa. Bukan, jadi kaidahnya kembali secara hukum di banyak mazhab. Kalau hewan yang makulul lah dagingnya dimakan tuh nggak najis. Makanya kompos nggak apa-apa. Harus kemarin belajarnya. Makulul lah bukan istilahnya. Daging yang dimakan seperti tainya sapi jadi apa? Banyak pertanyaan dulu di Itu nggak najis. Nya sapi itu nggak najis. Yang nggak dimakan kan? Yang dimakan. Nggak maksudnya. Tapi kalau kan diminum, tipisnya diminum kan onta. Besok ketemu mama cari pipis utang. Tapi itu tadi, itu di banyak mazhab di mana ada beberapa yang cuma banyak mazhab hewan yang dimakan dagingnya nggak najis. Nggak najis. Kalau karena di kampung saya itu banyak tuh kandang lembu terpanjang di dunia itu kampung saya tuh, Aceh. Lembu itu dibiarin aja di pinggir jalan. Masih desa berarti ya? Iya, Banda Aceh itu, Banda Aceh. Lembu di pinggir jalan. Jadi kalau kepijak lembu itu udah biasa tuh. Itu perlu dicuci nggak? Kalau misalkan kalau dicucinya dicuci kan, masa masjid sama. artinya ini najis nggak? Wajib ya kalau bisa. tadi nggak najis. Nggak najis ya. Berarti kan nggak wajib wudu. Terus cuma kalau yang sholat terganggu ya nggak boleh. Iyalah. Seperti orang makan bawang aja nggak boleh kan? Jangan sholat langsung gitu. Kemarin juga ada sampai itu kan ada pasar sapi, kadang kan gimana motor saya? Motor ini kan ada yang sangat terhati-hati kan. Ustaz, tapi kenapa kalau habis makan daging onta harus wudu? Sebenarnya semua daging asalnya. Tapi terakhir ada hadisnya tarkul wudu mimma masatina. Terakhir sudah nggak harus. Kan hukum itu kan ada prosesnya juga kan. Yang final tarkul wudu tidak lagi wajib meninggalkan wudu ya. Artinya tidak wajib wudu mimma masatina dari yang daging dibakar. Tadi kan saya habis makan daging tadi. Nggak lagi wajib. Daging onta spesial apa semua daging? Mono aja. Ini martabak. Ya, artinya Habis makan buang yang dikhawatirkan apa? Tadi kan efek-efeknya saja mungkin ya.
nggak ngerti kalau onta kenapa daging. Dengki. Ya secara umum kalau tadi bawang kan mengganggu ya. Bukan di bawangnya nggak boleh kan. Temennya nggak kuat. Nggak tahu kalau onta apa, tapi terakhir hadisnya seperti itu. Tarkul wudu mimma masatin sudah. Kalau kita makan yang dibakar-bakar maksudnya ya daging apa kan, itu sudah tidak wajib lagi wudu. Sebelumnya iya. Bukan ada yang sifat dengkinya onta itu, pendengki itu. Apa? Tahu. Pendendam. Habis gabut. Ya enggak, itu sudah enggak kan, bukan karena itu. Sebenarnya sudah tidak lagi wajib wudu. Jadi hadisnya itu sebelumnya batal. Sebelumnya dia harus wudu. Harus wudu. Terus tapi di akhirnya sama dengan hukum khamr gitu modelnya. Jadi awal-awalnya ya enggak langsung ya. Oh, nasi langsung. Nasi langsung ini. Nah ini sama. Ini satu pertanyaan Ustaz, karena tadi ngomong soal batal sholat. Kalau batal sholat. Kalau kita mau membatalkan sholat, apa tuh perlu itu ke kanan atau ke kiri? Salam. Saya salah apa? Habis bus ya udah langsung aja. Ya itulah yang saya pahami. Yang saya pahami itu keluar niat untuk sholat aja itu udah keluar. Jadi gini, bisa dibedakan. Kalau batalnya karena membatal kan, wudu tanpa kentut apa? Ya nggak harus. Tapi yang seperti ini, komat. Dia kan nggak mau batal, cuma ada jamaah itu. Ada yang wajib ya, lebih wajib ya. Itu memberikan tanda saya keluar dari sholat, kan nggak ada yang membatalkan sebenarnya. Itu yang dipakai gitu tuh kan yang kondisi itu tadi. Gitu. Karena definisinya sholat itu kan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam ya. Itu definisi sholat. Jadi kalau seandainya waktu kita lagi sholat iqomah, terus membatalkan itu harus salam. Iya, untuk menunjukkan kita selesai, batal gitu. Kalau tiba-tiba kan selesai atau membatalkan? Bukan batal apa itu? Ya dianggap selesai, sholat kita dianggap selesai. Jadi. Premature. Kalau enggak bawa aku aja minum pas sudah batal. Tapi kalau seandainya misalkan lagi sholat kentut, itu nggak perlu kanan kiri. Enggak. asal begini. Iya. Ustaz ya? Iya, itu anunya, adabnya. Iya. Agar orang nggak curiga. Ada hadisnya Ustaz ya? Ada hadis. Ada riwayat. Jadi mundur itu ke belakang itu harus begini kita. Nggak harus lah, apa ya? Lebay. Nggak usah dikit-dikit banget. Dikit aja. Orang semesti tahu dah. Dikit-dikit aja. Itu orang yang nggak kusuk ada yang Ya maksudnya begini itu supaya yang lain itu siap-siap ntar lagi bau. Kurang ajar sih. Terang lagi pasti masuk. Karena yang kenal jadi gitu ya. Bukan sih justru egois bro. Egois dia sendiri ketutup kan, orang lain nggak sedutup soalnya. Egois kan berarti kan. Ya cukup menandakan biar orang nggak nuduh kenapa dia keluar kan. Itu aja. Bukan dia kentut. Saya pernah baca dulu ada riwayat gitu. Jadi sahabat tuh mundur ngasih tanda. Iya tanda aja, nggak harus terus. alat tulis ini kentut. Ada pertanyaan lagi? Terakhir. Itu yang pas zamannya Dajjal itu kan? Apakah umat saat itu sudah keluar dari Muslim? Karena kan saya pernah baca itu kan tanda-tanda hari kiamat itu ada angin sejuk bila mengenai umat Muslim mati semua orang Muslimnya. Terus Nabi Isa tadi. Nabi Isa. Pas zaman Nabi Isa ya waktu itu. Angin sejuk terus mati semua umat Muslim, kalau angin terus keluar asap orang Iya, itu kan Nabi Isa. Itu sudah ada jam. Ya artinya, ya kan luas ya. Dajjal daerah mana Nabi Isa turun juga kan nggak langsung ketemu gitu. Iya. Jaraknya juga berdekatan begitu. Masuk akal tadi berdekatan. Tapi Pak Ustaz, Dajjal itu kan punya karisma terpana gitu. Katanya banyak nanti orang Islam ikut dia juga Ustaz. Iya, yang tadi Surga jadi neraka jadi surga. yang tertipu tadi kan orang-orang Islam juga. Kecuali orang-orang Islam yang di Mekah Madinah tadi. Atau yang Islamnya masih bisa membaca tadi kan. Yang masih Islam. Yang namanya tertipu kan bisa yang orang Islam ya. Kalau yang kafirnya mungkin malah
Baca kafir dianggap sama, nggak ngebaca. Oh saudara nih. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Uji telah memberikan kejelasan tentang Dajjal. Kemudian selanjutnya kami berikan kepada